Jadi hipnoterapi ini adalah sistem penyembuhan atau metode penyembuhan dengan penurunan gelombang otak itu. Penurunan gelombang otak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alumni Plat D, kita sekarang ngobrol-ngobrol lagi. Menurut saya topiknya cukup menariknya. Nah, ini ada host baru dulu. Perkenalkan dulu atau saya siapa kamu teh? Iya, kamu siapa? Kamu siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Plat D. Alumni Plat D. Maaf ya disebut sobat. Jadi kita hari ini, saya hari ini dipaksa oleh bapak ini untuk menemani beliau. Katanya banyak topik yang kita pengen bicarakan sebagai alumni Plat D. Ya. Nah saat ini jadi saya melihat ada banyak fenomena gitu di sekitaran kita setelah pandemi itu, banyak banget hal-hal yang bermunculan gitu ya. Nah, salah satunya kenapa yang saya ajak Bapak ini untuk kita bahas itu adalah masalah isu mental. Ya. Luar biasa, can dibuka, can naon, semoga ya jatuhnya. Karena saya bisa terpoin ini kayaknya mempersiapkan gitu di Ibah nanti nulis ayo ngomong iya juga nanti. Misi kemana-mana gitu, apalagi menghadapi ini. Itu kan jadi sebelum perkenalkan diri saya Ania, saya alumni SMA Negeri 5. Oh, Negeri 5. Boleh ya perkenalkan diri? Boleh kan gitu kan? Iya. Saya alumni SMA Negeri 5. Oke, alhamdulillah pisan kita kedatangan teteh-teteh dari SMA 2 nya gitu. Teteh dari itu nama apa? SMA Puragabaya. Puragabaya. Ya. Ya, kita kedatangan ini topiknya tuh ada menariknya. Bukan rada, kalau kata saya sangat-sangat gitu. menarik. Karena selama ini kita selalu dengar mental health, mental yang sehat gitu ya. Iya, isu mental. Nah, definisi mental health-nya juga kumaha heula, cik, siapa yang mau ngobrol dulu? Ini kan teteh siapa dulu deh? Saya belum kenalin. Udah tadinya. Belum sebelum kenalkan. Aja. Ya, jadi silakan mangga teteh memperkenalkan diri. Nami saha teteh? Rumah. Nomor keluarga. Isi air hutan kemana? Sok curhat aja di sini. Sok saya sembuhkan. Saya kebetulan saya hipnoterapis juga. Kau jadi mana? Itu kan makanya saya suka nulisnya karena takut kemana-mana gitu. Jadi saya tuh membawa teteh-teteh ini sebagai narasumber. Yang ini adalah Teteh Prina Diasrida yang bajunya pink, yang sebelahnya adalah Teteh Duma Susanti. Yang pakai baju hijau karena di dia mah hitam putih. Oh iya, ada yang hijau juga, yang baju hijau dengan kerudung. Tentunya kan teteh saya bilang juga ya. Nah, Teh Prina ini ya pakar apa ya namanya? Life coach and hypnotherapist. Life coach and hypnotherapist. Okay. Nah, saya tuh ingin tahu juga sih ya. Kita kan ingin tahu. Nah, sekarang silahkan Teteh mengupas tentang hipnoterapis dan tadi apa? Isu mental ya? Isu mental. Sok terangin dulu aja yang paling mendasar ya. Mental health kayak gimana Teh? Sok mangga yang mau nerangin siapa ini Teh? Teteh. Ya, kalau ya sederhananya lah sehat secara emosi ya. Kita kan biasanya sering fokusnya ke kesehatan fisik, sakit kepala, sakit badan dan seterusnya ya. Ternyata kesehatan emosi itu penting gitu. Malah ternyata lebih dari 80% itu mempengaruhi kehidupan kita dibanding dengan intelektual. Kesehatan itu, emosi ya itu apa sih menurut pakar psikolog ya, siapa Daniel Goleman, dia bilangnya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya masalah-masalah mental itu banyak ya. Terus kemudian mempengaruhi fisik juga akhirnya. Ya betul, sangat. Ya, mempengaruhi fisik aja. Nah,
tadi yang dibicarain itu kan saya nanyain tentang kesehatan mental. Nah, mental sehat itu juga kumaha sih? Definisi mental sehatnya teh gitu. Oh gitu ya. Ada ambang batasnya mungkin, ada enggak gitu ya ambang batasnya ya? Definisi Nya kira-kira tuh. Dan cerita masalahnya tadi ge kan ayo obrolan nonton tadi unconscious segala macam. Unconscious segala macam. Atau saya sederhanakan tadi kan definisi. Sekarang saya pakai definisi definisi. Oke. Ya. Oke. Ya, kalau istilahnya kalau kita dari fisik dulu ya. Kalau fisik sehat fisik tuh kayak gimana sih gitu ya. Normal Sehat fisik semuanya. Ya, sehat fisik tuh sebenarnya kan dia tuh pola makan ya biasanya dijaga ya, terus juga olahraga teratur, istirahat juga teratur, sama pola pikir tuh atau hati yang bahagia itu kesehatan secara fisik. Nah, kalau sehat mental artinya dia ngerasa nyaman gitu kan. Jadi lebih ke hati lah gitu. Merasa nyaman ya. Susahnya definisi kena. Jadi menikmati aja, enjoy gitu ya. Bisa. Itu termasuk yang sehatnya. Ya. Nggak ada beban. Enjoy life. Nyaman, tapi susah ya. Menikmati hidupnya gitu ya. Ya model seperti itu justru yang dianggapnya mental sehat gitu. Betul kan? Ya. Tadi kan mental kita ngomong tentang mental sehat ya. Bahasa di Indonesia kena kesehatan mental. Kesehatan emosi. Berpengaruh banget itu teh. Sangat. Ya tadi 80% paling lebih dari 80%. Lebih dari mempengaruhi kehidupan seseorang. Kesehatan emosi ya, kesehatan emosi. Boleh di garis bawah kesehatan itu apa bisa disebut keseimbangan gitu? Keseimbangan emosi? Istilahnya sih bisa ya. Bisa ya, keseimbangan emosi. Jadi kalau misalnya katakanlah bahagia gitu ya. Bahagia kan relatif ya, setiap orang bahagia itu seperti apa. Mungkin bahagianya saya dengan bahagianya dia pasti beda. Ya, beda. Cuman yang jelas ya itu tadi setiap orang tuh punya masalah ya. Nah, bagaimana kita menghadapi itu. Nah, terus dalam suatu kejadian dia melatih peristiwa atau kejadian. Nah, meresponnya seperti apa? Nah, itu salah satunya juga. Ya, kan itu setiap orang tadi punya masalah. Nah, satu masalah yang sama akan dihadapi dengan berbeda-beda. Tergantung respon. Tergantung respon. Jadi respon itu sangat mempengaruhi itu dari kecerdasan emosi. Kesehatan emosi ya. Kesehatan maksudnya. emosinya Masalah ya. saya lapar, kalau saya mencari makanan, kalau beliau merampok misalnya gitu kan. Misalnya gitu. Berarti tidak mungkin lebih kepada cara ya. Misalnya gini lah. Gimana cara dapat uang? Saya akan mencari uang, Anda merampok gitu misalnya. Saya akan minta makan, itu kan lapar. Masa lapar ngerampoknya? Lapar cari makan. Saya ambil contoh misalnya, ini ada dua anak nih, ini adik kakak. Terus misalnya mereka punya dapat nilainya kurang bagus gitu ya. Terus orang tuanya marah gitu. Kenapa kamu nilainya nggak bagus gitu ya? Dimarahin nih, sama dua-duanya dimarahin. Kamu tuh harus belajar gitu kan, harus nurut, makanya dikasih tahu sama orang tua. Nah, yang satu, oh iya ya, benar ya. Wah, saya harus nilainya bagus nih, dimarahin nih sama orang, sama bapak misalnya gitu. Dia akhirnya rajin belajar, ya untuk meningkatkan supaya dia bagus, supaya naik kelas gitu. Tapi yang satu lagi, dia jadi pundung. Responnya dia, beda ya. Misalnya ngambek gitu. Benar, ya malah pergi kayak gitu. Nah, peristiwanya sama tapi responnya berbeda. Itu contoh ya cara mereka menanggapi, merespon itu dari emosi itu. Emosinya. Teh saya mau nanya gitu ya, mau nanya kayak gini. Ada nggak contoh lain selain gitu bahwa mentalnya terganggu terus menjadi salah keputusan atau ke fisik juga jadi mempengaruhi ya, banyak yang kayak gitu. Banyak. Emosinya terganggu, emosinya terganggu, kadang ke fisik juga terganggu. Pasti.
Justru semua penyakit fisik itu ada landasan emosinya, Landasan kecuali emosinya. kalau disebabkan virus, bakteri atau kecelakaan. Itu Semuanya beda. ada landasannya. Ya, kolesterol itu keluar akibat saya tidak bisa menahan terhadap sate hadori contohnya. Tapi kalau nyambung ke situ kan kolesterol muncul nih karena tidak bisa menahan mengendalikan emosi ingin makan itu. Berarti itu udah kelihatan nyambungnya kan. Iya. Sambungannya sudah kelihatan ya. Jadi tidak bisa mengendalikan emosi jadi kesehatan emosinya terganggu, nanti kesehatan fisik terbawa. Luar biasa. Nah, udah kesimpulan. Sebentar. Belum banyak banget ya. Ini banyak banget. Pengen banyak dibahas banget. tuh banyak banget. Jadi saya punya pertanyaan, ini juga pasti banyak pertanyaannya. Banyak Iya. saya Jadi, sih pertanyaannya ya gitu kayak misalnya tadi ya mental itu karena faktor emosi, kemudian yang paling berbahaya adalah salah mengambil keputusan, kemudian Iya, gitu banyak sekali salah ambil keputusan karena emosi, benar nggak Teh? Betul. Gitu. Nah selain emosi, apa semuanya karena emosi, mental sickness saya sebutnya, saya sakit mental itu, atau ada lain lagi nggak? Atau semuanya karena berdasarkan emosi dulu, kemudian variabel menjadi banyak gitu? Ini biasanya tuh dari pemikiran juga. Pemikiran. Di pemikiran, perasaan itu saling terhubung. Gitu. Pemikiran, perasaan. Akhirnya mengeluarkan tindakan. Oh, ya. Kalau artinya kan ada pola pikir ya, ada pola pikir yang mempengaruhi perasaan. Nah, pola pikir kita tuh kan kalau saya tarik ke belakang lah gitu ya, saya bisa berpikir begini karena saya dibiasakan apa gitu, punya kebiasaan apa. Betul. Nah, ada kebiasaan itu ya. Nah, apakah di ini kan tadi saya baca teteh-teteh ini kan hipnoterapis ya, berarti artinya praktisi ya, practitioner lah. Dan saya juga baca Teh Prina ini pernah menjadi the best ya, best hipnoterapis gitu. tahun 2019 karena kasusnya paling banyak yang ditangani Oh gitu. oleh teteh ini. Emang apa sih metode penyembuhannya Teh, hipnoterapis Teh? Hipnoterapi itu lebih ke kita ke pikiran bawah sadar. Jadi kan manusia itu ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Ya, kalau pikiran sadar tuh memorinya pendek. Kadang-kadang di mana ya bolpen dia nyimpen lupa. HP di mana HP gitu kan? Saya Tapi- banget ya Oh itu gitu mah. ya. Itu sudah termasuk gangguan emosi itu Teh. Enggak, Sebetulnya itu mah emang udah Cara poho kerja. gitu mah ente. cara kerja pikiran. Cara kerja Cara pikiran. kerja pikiran seperti itu. Hanya durasi berpikirnya sekali yang pendek. Kan panjang pendek kan? Ya, nah, kan kalau emosi. pikiran bawah sadar itu memorinya panjang karena dia menyimpan semua kejadian sejak dalam kandungan sampai sekarang. Sekarang. Dari dalam kandungan. Iya. Ya. Jadi Berarti kebiasaan saya sebenarnya bahwa- mengingat apapun yang terjadi ketika yang saya tidak ingat itu teh ada di memori kita nyimpan. Jadi kalau ibarat komputer ya itu ada file-filenya. Nanti kita mau klik yang mana bisa. Oh. Lewat Tapi hipnoterapi. dengan cara Hipnoterapi. kita Iya, hipnoterapi ya. apa? Iya. Kalau kita kan ini bicara lagi pikiran sadar ya. Kalau misalnya kita ingin masuk ke pikiran bawah sadar, kan pikiran ini sebenarnya ada gelombangnya. Pikiran sadar itu di gelombang apa? Nah, jadi blank. Nah, kalem teh. Mari kita tarik nafas Mungkin dulu. terhipnotis sama Nanti saya kena sampai Pikiran sadar itu beta gelombangnya ya, berapa hertz gitulah. Nah, kalau pikiran bawah sadar itu gelombangnya alfa, theta. Bawah sadar ya. Ya, kalau Iya. tidur delta. Delta. Oh, pantesan ayah hotel ngaran hotel Delta. Jadi ya udah Tidur. nyanyi. Ya, Tidur jadi kalau gitunya. misalnya kita ingin tahu kenapa ya, misalnya saya tuh pengen tidur tapi kok susah ya, misalnya insomnia ya. Saya tuh ngerokok misalnya. Pengen berhenti ya. Kalau yang pengen berhenti, kalau nggak berhenti mah nyewios ya. Pengen berhenti nih. Tapi kok susah ya. Soalnya kalau ngerokok tuh saya ngerasa tenang misalnya. Ada manfaat kalau ngerokok. Kalau ngerokok tuh kayak ada teman, atau juga kalau ngerokok tuh ide-ide muncul kan, berarti bagus dong, ada manfaatnya. Iya, Iya. betul. ada Waduh, manfaatnya. asa we. Merasa Nah, didukung. Yes. Nah, jadi secara pengen berhenti kenapa? Pengen sehat atau uangnya pengen ditabung misalnya. Berarti kan kalau berhenti ada manfaatnya, kalau ngerokok juga ada. Iya. Nah, itu adalah terjadi konflik berarti dalam diri. Oh. Nah, hipnoterapi ini dipakai untuk itu.
Jadi, nanti istilahnya dimediasi gitu, yang mana yang Dimediasi. lebih bermanfaat gitu. Hmm. Dan kami sebagai hipnoterapis nggak pernah ngasih advice. advice, Advice. ngasih nasihat Si ini yang dan harus seterusnya. menang, si ini harus Ya, menang gitu. nanti mereka Ya. klien sendiri yang punya jawaban Oh. gitu. Oh, jadi Anda kalau saya mengembalikan. menanyakan tentang rokok bermanfaat atau tidak, pasti saya akan menjawab Bermanfaat. gitu. Iya, makanya. Iya. Kan Karena walaupun kembali hati lagi. nurani saya melawan, saya dengan otak saya akan berusaha melawan bahwa merokok adalah tetap bermanfaat. Ya kan memang tadi ada manfaatnya Iya, kan. ada Nah, manfaatnya. jadi contohnya atau yang ingin turun berat badan ya. Nih, Secara teori kan dengarkan itu nih. Catat nih. sebenarnya kan secara teori mah orang tahu ya, oh berarti pola makan nih harus dijaga. Terus juga ya harus olahraga. Terus juga istirahatnya juga harus bagus, dan itu tadi pola pikir. Tapi kenyataannya ngemil. Terus mau sate hayang bakso hayang deui gitu. Oh nyeblak misalnya gitu. Nah, saya mah tahu cara ngurangin berat badan tanpa hipnoterapi itu. Oh, iya. Ya. Uras rekening teh. Eta mah ngaletikan tiba-tiba teh. Semua itu malah itu drastisnya. Langsung itu mah. Langsung. Tapi jangan salah juga. Oh, iya. Ada juga yang misalnya udah nggak ada dana di rekening, terus dia stres, malah makannya makin Oh, malah banyak. Hanya Makin. pertanyaannya adalah ketika tidak ada uang di rekening, rek ngahuapkeun naon ais teh teh kumaha sih Kan tadi eta? cenah. Iya. Apakah minta atau kan rampok kan Minta tuh rampok tadi cenah. Eta mah jurusannya beda. Jurusannya itu beda. caranya. Nah, jadi artinya kan saya tahu saya pengen turun. Tapi kenyataannya seperti itu. Olahraga males gitu kan. Terus juga mungkin ada yang dia secara nggak sadar, saya mah minum air putih aja jadi daging misalnya. Jadi kan itu jadi pola pikir, akhirnya si tubuh itu meresponnya Responnya akhirnya jadi daging. Itu tuh jadi seperti itu ya, seperti Kayak kata-kata sugesti. gitu Iya. ya. Iya. Jadi apa yang kita bicarakan itu malah itu yang jadi kejadian kenyataan. itu yang terjadi. Apa yang kita ucapkan itu yang terjadi. Ya, Jadi betul, betul. hipnoterapi Konflik, itu kan? Konflik. apa namanya memperkuat mindset orang. Ya, Betul salah tidak? satunya. Salah satunya. Apalagi selain memperkuat mindset orang, kan sebenarnya itu yang diperkuat oleh teteh. Iya kan? Iya. Ya. Bahwa misalnya saya pengen pengen apa namanya berolahraga teratur misalnya. Mempush itu gitu. Jadi hipnoterapi itu sehingga saya punya mental kuat untuk terus berolahraga gitu Ya, kan? Iya. Untuk jadi membuat apa namanya? Kalau istilah sekarang mah afirmasi ya. Ya, Afirmasi bisa. positif Afirmasi, gitu. sugesti. Afirmasi positif. Cenah. Itu kan katanya ya. Tapi gini ya, ini agak sedikit keluar sedikit. Iya, sok. Kadang-kadang kita lihat kayak di acara televisi ya, ada di hipnotis. Nah, ini mulai ke teknik kita ya. Nah, apakah memang seperti itu gitu ya? Misalnya tatap mata saya, gitu ya. Nanti dalam hitungan hipnotis bisa. hipnoterapi kan mungkin tekniknya ke arah situ ya, dihipnotis dulu ya. Dengan cara Terus, itu. maksudnya pertanyaannya? Nah, jadi misalnya tuh jadi kepotong. Saya jadi agak Iya, terganggu jadi emosi. kia maksudnya kayak. Maksudnya apakah memang seperti itukah gitu ya? Jadi misalnya tatap mata saya nanti dalam hitungan ketiga tidur klik gitu kan. Nanti dia melakukan sesuatu hal macam-macam hal yang Iya. begitu disadarkan kembali dia tidak tahu gitu. Apa sih yang barusan Ya. terjadi? Apakah Jadi memang begitu? sebetulnya hipnoterapi itu ada beberapa, kalau ya di TV kan lebih ke stage ya. Entertainment. Oh, ya, ya. hiburan. Hiburan. Nah, kalau kami kan hipnoterapi lebih ke istilahnya penyembuhan lah gitu. Dan ini ya beda, jauh banget. Ya, ya, ya. Sangat jauh. Kalau misalnya tadi dibilang sama atau enggak, sebetulnya keilmuan itu namanya hipnosis. Hipnosis. Hipnosis ini adalah fenomena ya, penurunan gelombang otak dari pikiran sadar ke bawah sadar. Itu. Jadi hipnoterapi ini adalah sistem penyembuhan atau metode penyembuhan dengan penurunan gelombang otak itu. Penurunan gelombang otak ya. Jadi diturunkan gelombang Berarti otak. artinya masih ada sedikit kesadaran, masih ada sadar. Masih sadar. Masih sadar, masih bisa Kalau diajak ngobrol. Kalau udah misalnya- tidur nggak bisa. Iya. Ya, itu Kalau tidur ya. mah tinggalkan we. Menggali. Ya, banyak lah masih kalian ada yang bilang, sadar ya. saya nggak bisa kok, katanya nggak Iya. bisa dihipnotis, saya masih sadar apa yang dibilangin. Ya iya, saya masih bisa ngomong. Iya, kalau nggak ngomong terus gimana kita mau ngegalinya? Menggalinya, Nah, itu mengobrolnya masih gimana? banyak yang saya mah nggak ingat apa-apa. Itu aku udah tidur itu ya. Itu tidur. Bisa. Kela. Ngajak ngobrol aku maha. Nggak bisa. Tapi itu tuh caranya
saya mau mencoba mencerna gitu ya. Tadi kan kayak gelombang segala macam, kemudian otak saya penuh, kemudian kemudian shutdown ya enak. Jadi bingung ya apa mau ditanya. Ngobrol santai tapi jadi rada-rada Jadi pemikiran. Masalahnya Bu yang nggak bawa santai teteh gitu. Kami mah santai awalnya gitu, terus kemudian nerangkeun beta, delta gitu. Terus kayak ngalamun urang teh itu kumaha sih gitu. Ya. Bahasa sederhana nama gini berarti. Saya mencoba men-summary ya gitu. Mentalitas itu adalah sesuatu non fisiknya yang bisa bicara bahwa pengaruh kepribadian itu dari gelombang-gelombang yang tadi Teteh omongin gitu. Betul apa tidak? Pemikiran lah, lebih ke pemikiran. Oke. Betul apa tidak? Pemikiran. Iya, mental itu kan satunya. rusak karena pemikiran Dan perasaan bisa timbul karena hasil olah otak kali teh. Ya, itu saling terhubung. Terhubung kan ya. Bisa olah pikiran otak. dari perasaan jadi pemikiran. Kemudian ketidaksinkronan itu diobati oleh hipno. Ya. Betul kan? Ya. Ketidaksinkronan itu. Kemudian saya nggak tahu mau ngomong apa lagi nih teh. Itu teh nggak, kalau diobatin teh itu perlu satu kali atau terus gitu sehingga orang itu tidak bisa berpengaruh. Tergantung ya, nggak bisa kita nyebutin berapa kali gitu ya. Ada yang sekali bisa. Ya dari pengalaman ya, ada yang sekali bisa gitu, tapi rata-rata 4 kali 5 kali gitu. Tergantung, itu banyak bertahap. Ada berproses gitu. Ada sesi namanya ya. Sesi sebentar sedikit ya, balik lagi tadi bisa bingung alfa beta kayak gitu. Kalau misalnya kita menjelang tidur gitu ya, udah mulai ngantuk, sok ngalenyap kan lep. Nah itu tuh lagi turun gelombang otak seperti itu contohnya. Pan anu ngalenyap eta nu nikmat. Nah ngalenyap, nah itu lagi turun. Atau misalnya kita lagi baca ya, anteng baca WA artikel gitu, terus dipanggil nggak nyaut, ya itu juga sebenarnya lagi turun. Itu setiap orang tuh mengalami sehari-hari gitu. Nonton televisi terus saja. Itu udah mulai masuk gitu ya. Jadi bukan suatu hal yang aduh mistik gitu kayak gitu. Itu sebenarnya sehari-hari kita alami. Atau mungkin pernah lagi nyetir atau naik motor gitu ya. Kenapa saya lurus padahal saya mau ke kanan misalnya. Saya mau ada ke jalan A misalnya gitu. Kenapa saya lurus ya? Salah, balik lagi. Karena bisa jadi karena kebiasaan itu jalan ke kantor. Jadi udah kebiasaan. Atau paling gampang gini lah, kalau belajar sepeda kan jatuh-jatuh tuh awalnya, tapi pas sudah bisa lepas tangan ya. Nah karena itu udah jadi yang bermainnya udah pikiran bawah sadar. Berarti kan memang ada yang terpola ya. Sekarang banyak yang pakai sistem itu. Oh gitu. Kan itu kebiasaan apa itu yang ada di bawah sadar ya? Ya. Kebiasaan, emosi itu di itu bawah ada konsep sadar. diri, termasuk kerja organ tubuh kita juga kan kita nggak usah mikir, coba nafas terus, semua udah refleks terus sama nafas dulu. Itu sudah itu sudah jantung di bawah sadar. kumaha urang rek ngaturnya capek berarti nya mun kayak gitu. Gila ini jantung diam dulu. Itu semuanya di pikiran bawah sadar. Sudah yang otomatis bekerja. kan? Oke. Bekerjanya Jadi seperti itu. udah mulai kebayang ya. Kalau misalnya tadi naon alfa beta gitu kan, Enggak, itu ya. ranahnya. Kebayang sih teh gitu ini ya. Nah sekarang pertanyaannya, hipnoterapi itu kan misalnya teteh untuk bicara tentang energi yang mereka ya, si pemikiran mereka kan teteh harus tahu sebagai pengobatan hipnoterapi itu. Nah bagaimana teteh bisa mengetahui energi mereka itu tuh sebenarnya harus diperbaiki atau tidak? Mereka curhat atau karena seperti model juga saya misalnya ya, saya bilang saya merasa fine aja hidup saya, tapi saya merasa saya tidur ketika malam gitu. Nah itu kan sebenarnya barangkali punya silent stress lah gitu yang nggak saya sadari gitu. Nah teteh bisa mengetahui itu tuh dari mana gitu? Apakah menggali omongan saya? Ataukah menerawang? Apakah sudah melihat gitu? Jadi begini, atau dilihat dari wajah. kalau misalnya klien yang datang ya, kebanyakan dia tahu merasa bahwa
ini ada kayaknya memang ada yang nggak membutuhkan nyaman ya. nih, Ya, ada yang ya, ya. ada yang saya ada yang terganggu gitu kan. Ya, itu kan udah langsung kita bisa fokus. Oh, apa nih terganggunya digali lagi. Kayak misalnya tadi Akang apa namanya baik-baik saja tapi kok susah tidur. Artinya kan kita akan gali susah tidurnya seperti apa Seperti dan apa. seterusnya. Nah dari situ nanti kita akan dapat Jadi- apa clue-cluenya lah. Jadi kesimpulannya Mas, setelah Teteh bisa ngobrol dengan Oke. Ada proses dengan penggalian. proses Itu penggalian. bisa dia Iya, datang digali dengan dulu ya. dia kesadaran sendiri ya. Tapi kadang karena kita udah sering mungkin ya ketemu orang, sebenarnya nggak kami aja yang praktisi. Mungkin kalau pernah kita ke tempat umum gitu ya, lagi nunggu misalnya di dokter atau di bandara, di stasiun gitu ya, terus duduk gitu, terus ada di sebelah tapi kayaknya nggak nyaman ini orang ini Ya, pengen ya, pindah ya, gitu pengen ya. pindah, Nah, iya, iya. atau pernah juga Baru ketemu terus langsung ngobrol. langsung ngobrol gitu. Ya, Pernah ya. ada iya gitu. Ya, ya. Terus pernah Langsung saya juga nyambung ditanya, ya. itu teman bukan? Nah, juga udah kenal gitu. Enak aja kita pernah Iya, ya. pernah. Iya, Ya, iya, Teh sering Hani apalagi akan ibu ya. ngerasain. Ibu-ibu tuh sering. Ibu-ibu ngomongnya. Ya, Nah, Ibu. itu kenapa? Itu karena itu balik lagi jadi ada gelombang di dalam diri kita. Iya. Getaran. Getaran ya. Jadi apa yang kita pikirkan dan kita rasakan itu tuh ngeluarin gelombang dan menarik gelombang yang sama. Sama. Jadi pas frekuensi sama jadi klop. Kamu nyaman? Untuk Teteh sebenarnya saya tidak nyaman. Pengennya disebut nyaman ya. Jadi dari istilahnya itu kan apa ya, getaran emosi Getaran. gitulah, atau mungkin sekarang sering dengar itu namanya vibrasi atau Oh, iya, aura kayak gitu. Aura. Nah sebetulnya kalau kita lihat juga suka udah kerasa gitu. Udah bisa melihat, bisa Iya. merasa. Katanya apa? Jangankan Bahasanya yang- chemistry ya apa? Ya jangankan praktisi ya, yang nggak yang biasa aja, pasti kan bisa ngerasain itu. Iya, iya, iya. Kayak saya masuk ke satu tempat yang sebenarnya saya sudah dari awal sudah tidak nyaman gitu. Itu udah pasti kerasa sama orang ya. Ya. Orang Iya, akan betul. melihat Karena saya melihat canggung vibrasi. gitu. Iya, Iya. betul. Gitu. Jadi kan? bukan karena kita punya six sense atau apa? Enggak, ya. belum enggak harus seperti Nggak itu. harus seperti itu, Saya gitu. masuk ke satu tempat gitu ya, tempat kemudian cara duduk sudah tidak gelisah. Gelisah, iya. Itu udah kita Udah bisa lihat terasa, kan iya. itu Iya. orang nggak nyaman. Nah, dari situ Kunaon sih gitu paling ya. Tapi itu berarti mempunyai punya sesuatu yang tidak nyaman ya, tapi belum tentu sakit juga orang Betul. itu. Betul. Itu kan Nggak hanya selamanya Sesaat lah. Iya. gitu. Iya. yang gelombang yang dikeluarinnya itu kan vibrasinya memang seperti itu. Kalau Anda bisa menangkap itu ya Teh ya, gitu. Sebetulnya semua orang akan bisa nangkep. Nah sekarang pertanyaannya, untuk Teteh dapat menyembuhkan orang-orang itu, apakah kirim juga energi atau cukup mindset dia yang dirubah? Kalau kami lebih ke penggalian dulu ya, digali dulu kenapa sih apa yang dirasain apa gitu kan, terus dari perilakunya coba terakhir gimana nih ngerasain kayak gini, misalnya kapan nggak bisa tidur, misalnya kan nggak ada juga nggak setiap hari kan, misalnya tertentu, atau misalnya kayak saya pernah dapat klien yang mahasiswi tapi masih ngompol, ya pas ditanya rasanya apa nggak tahu, bangun tidur udah banjir gitu. Oke. Jadi kalau gitu kapan terakhir kali? Ya sebelum ke satu kita tanya dulu, bener ini ngeganggu gitu. Bener itu maunya dia, kan ada juga yang disuruh-suruh kan. Kalau dia nggak keganggu Teh ngompol ya. Kapan terakhir? Kapan terakhir nih? Salah nyatoinnya, salah nyatoin. Nyatoinnya salah. Kamu nanya kapan terakhir? Lihat di bawah. Terus banjir. Nggak lihat banjir apa? Aduh. Jadi kadang Ya, terus? yang poin yang pertama adalah kemauannya dia gitu. Dia merasa terganggu akhirnya minta tolong. Ya Oke. kan ada juga yang disuruh atau ini anak saya main game terus misalnya atau apalah yang lain. Oke. Ingin anaknya mungkin Atau Yes, misalnya gitu. yang KDRT kecanduan dengan dan anaknya. sebagainya gitu ya. Belum tentu kehendaknya bisa jadi SMA nggak apa-apa misalnya gitu ya. Kan tidak sadar dia kan. Tidak Ada sadar ya. masalah. Tapi Oh iya, karena tidak menyadari ada kembali. yang dipaksa gitu. Nah, yang pertama kali ditanya dia mau nggak gitu atau dia ngerasa nggak punya masalah itu. Nah dari situ baru oh ya kalau semakin dia
kuat untuk merubah itu, ya lebih optimal biasanya, lebih cepat Membantu perubahannya. kita juga. Oke gitu. Ya sebenarnya Apa mah ini ya? niatnya kan itu. Iya. Terkait nanti dengan penggaliannya itu ya. Ya, Kalau misalnya nah, nanti dia tidak mau kan nggak bisa dikorek kali, nggak bisa dikorek gitu ya. Ya karena kan iya, kalau iya. nggak ngerasa bermasalah mah. Nah, Ya. betul. Dan- ini lucu juga ketika orangnya mau. Ya, ketika Iya. orangnya mau itu jauh lebih mudah. Pertanyaannya gini. Sekarang misalnya musim gadget nih. Ya. Anak-anak kecil ayeuna teh kalau kemudian kayak apa sih namanya tuh kalau yang Game. udah main Gadget mereka freak. itu, Apa ya maksudnya? kalau ketika Istilahnya? ini tuh mereka bisa ngamuk-ngamuk, marah, Iya, gitu, karena gadget stres. freak. Tantrum. Nah, itu bisa kan tantrum. itu tantrum kayak orang anak yang kayak gitu bukan maunya dia pengen sembuh, tapi kita orang tua pengen. Itu bisa nggak dibantu gitu? Sebetulnya bisa. Bisa. Tapi ya lebih optimal kalau dia mau Dari kesadaran gitu. Kesadaran Dan sendiri. istilahnya itu bisa kambuh lagi. Atau Gitu, misalnya mungkin nggak, ini kan anaknya nggak mau ya kan, karena mungkin anaknya tidak merasa itu penyakit ya, tidak merasa itu gangguan. Iya, gangguan. Atau misalnya apakah bisa orang tuanya nih gitu. Nah, Jadi cara pandang orang biasanya- tuanya yang diganti. Gitu. Biasanya kalau anak bermasalah di bawah ya 12 tahun ke bawah, itu berarti orang tuanya yang bermasalah. Jadi orang tuanya dulu. Berarti gua yang bermasalah. Buatin bapak Jadi gini, nantang main, anaknya juga lihat. Nah, itu betul Karena kasihan anak-anak HP. itu biasanya Kenapa ya? mencontoh ya. Nah, Iya. itu Nah, mengkopi. apa pertanyaannya? Nah, anak-anak Kebiasaan HP. nah aya sekolah online atau salah saya gitu teh gara-gara corona sekolah gini. online. Jadi kalau kita lihat sebetulnya HP-nya kan netral. Ya. Ya. Bagaimana penggunaannya? Sama Penggunaannya. dengan uang kan, uang mah netral. Bagaimana kita menggunakannya gitu. Betul. Siap. Oh, Nah, oke. tadi yang kita omongin nih Gak sekarang. apa-apa tuh. Yang mana yang mana? Ini, sok nih. Sebentar. Sok. Saya tiba-tiba terlintas penasaran ya. Ini kan teteh-teteh ini kan mempraktekkan hipnoterapi ke pasiennya ya. Nah, Kalau kita pernah ke nggak klien nyobain lah ya. ke klien? Pernah nggak nyobain diri sendiri? Bisa nggak? Iya. Enggak kan introspeksi diri mungkin Betul, gitu ya. betul. Itu tuh bisa nggak sih menginikan diri Bisa. sendiri? Bisa ya. Bisa. Ya, kita kan sebetulnya metode itu banyak ya. Banyak juga metode self healing seperti itu. Self healing. Terapi diri Jadi sendiri. metodenya banyak gitu. Hipnoterapi bisa, tapi biasanya kami kalau untuk diri sendiri lebih pakai ada teknik yang lain yang lebih mudah, lebih praktis ya. Iya. Sekalian promosi nih. Ya, gitu. Tapi nih, menurut saya sih nggak akan optimum juga. Jika tukang cukur kita hese tukang cukur sendiri, betul kan? Betul. Gitu. Nah, ya. jadi memang ada istilahnya bobotnya lah, ya. Iya. Kita sebagai manusia tetap aja punya Membutuhkan. masalah, ya, butuh bantuan Bantuan. gitu. Jadi kalau misalnya kita rasa udah ini bisa sendiri nih, ya udah self healing, ya. Tapi kalau misalnya aduh ini udah nggak bisa, ya tetap kita butuh. Saya Tetap masih punya butuh ini coach ya. yang apa untuk ya dokter bedah nggak bisa bedah Ya. sendiri lah, kumaha. Iya. Ya gitu. Oh, itu kan juga nyesar soalnya. Tapi Tutup lagi. tapi minimal dengan itu terapi diri sendiri itu kan kita bisa pertolongan pertama dulu lah. Iya, Yuk, iya. coba kita bantu dulu gitu. Wow. Nah, Ya, itu kalau lebih jadi permukaan pertamanya kan, ya. Oke lah kalau misalnya kayak Untuk UGD dulu lah. emergensinya. Tapi menurut saya sih agak memalukan kalau Anda tukang hipno, akhirnya terus punya masalah yang sama dengan pasien. Nah, Jangan salah. Jangan salah. Jangan salah, iya. Justru itu. Nah, apalagi Nah, kan ini menampung ya. ini antik nih, antik yang mungkin banyak yang tidak mengetahui juga ya. Justru setelah kita analisa, klien yang datang itu masalahnya mirip dengan Kita sebagai gitu ya? terapis sebagian besar ya. sebagian besar. Oh. Setelah dianalisa, ada kayak teman saya yang datang masalah psikosomatis, sakit ini Nah, sakit itu psikosomatis itu orang kan. nah udahnya Sakit karena sakit fisik. sakit karena fisik. dari sakit tapi pemikiran secara itu. medis diperiksa Nggak nggak ada ada apa-apa. organ tubuhnya Oh, baik-baik oke, oke. aja. Iya. Jadi ternyata dari itu pikiran Dari dan pikiran, perasaan perasaan. tadi salah satunya ya dari emosi gitu kan. Oh. Gitu. Nah, kenapa yang datang psikosomatis dulu? Memang ada yang lainnya, tapi maksudnya lebih banyak ya. Karena memang dia Ternyata. sedang berproses untuk itu gitu. Ada masalah psikosomatis juga. Oke. Tapi luar biasanya ketika kita
terapi dengan masalahnya sama dengan kita, dia beres kita beres. Oh gitu. Bisa Dia membantu. beres. Bisa membantu. Ya saya mengalami. Enggak selalu, gitu. maksudnya Nggak selalu kadang Ya sih, maksudnya sih Anda mempunyai gitu, Anda sembuh, kami sembuh itu. Tapi itu saya karena merasakan ya gitu. Kalau enggak sih mungkin berarti Teh Duma punya pengalaman. punya pengalaman. Ada, Seru- jadi ketika seru nih. oh iya ini kayaknya begini kok sama ya, tapi ketika dia beres dia merasa plong, sudahnya aku juga ikut plong nih. Terus pembayaran gitu. ya. Pas saya nggak bayar terus dibalikin duit, aku saya juga sama sembuh. Setelah pasiennya benar-benar healing. Kalau dibayar 2 kali lipat tuh. Langsung healing 100%. jadi kadang juga yang datang itu jadi tanda buat kita gitu. Iya. Kadang kita sama dan manusia mah ya, ada yang menyadari ada yang enggak gitu. Kan kita juga nggak tahu dulu tuh ada apa gitu Iya. yang Ya. tersimpan. Oh, dulu berarti artinya tuh sebetulnya semua masalah yang sekarang ini itu ada kaitannya dengan dulu, Yes. dengan masa Iya. lalu. Masa lalu. Nyanyi lagi. Nyanyilah masa lalu. Aduh, nyanyi dulu Bar ya. Biarkan masa lalu. Nggak aku lupa Oh, masa bukan, lalu. ini mah tentang ini. Ya. Tentang ini kan. Jadi artinya Sensi sih. Enggak sensi. nggak perlu hipnoterapi. Oh, ya Allah. Oke. Ya ini mau nanya agak ini aja. Agak nyerempet sih, tapi tenang lah. Contoh itu semua yang Anda sembuhkan adalah masalah mental, ya, masalah mental, emosi gitu, tidak bahagia, kesal tuh emosi kenehnya. Nah, kalau saya banyak yang dengar pendekatannya ada yang secara agamis, dia merasakannya bahwa agama lah yang bisa membuat itu menjadi kembali ke balance gitu. Nah, nah itu apakah perlu maksudnya hipnoterapi itu membantu untuk kembali ke situ, karena nggak ada salahnya juga, gitu, untuk mempercepat lah gitu. Kadang-kadang kan apakah itu cukup atau tidak sih secara akademis ini ya, secara akademisnya saya tidak melihat secara agamisnya gitu. Orang mencoba kembali lagi ke agama gitu ya. Tapi saya juga lihat beragama oke gede keneh ambek gitu, masih banyak yang kayak gitu gitu ya. Ya terbuka aja gitu ya. Nah, itu teh kenapa gitu? Nggak apa-apa. Oke, jadi kalau istilahnya kita tuh sebetulnya cerdas tuh di 5 aspek ya. Yang pertama kita secara fisik ya. Yang kedua intelektual. Yang ketiga mungkin ya finansial ya, ini saya tambahin. Terus emosi, baru spiritual. Nah, kebanyakan terutamanya emak-emak gitu ya. Oh, saya pasrahkan aja punya masalah ini gitu sama Allah. Oh, udah kita mah ada bisa apa gitu kan. Ya betul, semua yang terjadi di dunia itu kan atas kehendak Allah. Kita pengen sehat, mules misalnya, ya Allah sehatkan gitu kan. Emang lu nyehatkan Allah. Tapi kan ya kita minum obat. Harus ada ikhtiarnya. Ada ikhtiarnya. Gua ngerti nih kalau kayak gini bahasanya gitu. Kalau gua ngobrol sama istri gua ya, istri gua tuh ngomong kayak gini, ya udah tenang aja, ada Allah gitu, santai aja gitu. Kemudian ayo WA, ya. Minyak goreng 2 kilo tambah endog sekian pan kacang celai tadi ngomong pasrah, tapi kemudian begitu ya nolol. Oh, permintaan bang berikan iya loba. Oh nyanyi ngerti kalau saya gitu. Oke. Non dengan contoh itu saya langsung iya gitu, dapat sesuatu gitu. ya. Jadi Iya. kesehatan kecerdasan ini mulai masuk. mulai ya, mulai terbuka dong, Iya, mulai ya. terbuka. Nah, terus kita pengen pinter ya, secara intelektual. Nu pinterkeun siapa? Allah. Tapi kita sekolah lah, baca buku lah, kursus kan. Terus juga rezeki di Allah. Tapi kita kan harus ikhtiar, hayang wae usahanya. ke Korea gitu lah istilahnya. Ya. Ya, terus juga secara kecerdasan emosi juga sama. Ya Allah nyamankan saya, tenangkan saya. Ya kumaha ya carana. Kita harus ikhtiarkan juga. Iya. Ya. Jadi orang dulu mah meditasi. Salah kalau satunya itunya. boleh itu. Nah, terus nggak semua diserahkan ke Allah gitu. Yaitu realnya adalah
kecerdasan spiritual. Jadi ini realnya beda masing-masing. Beda Nah, ya. jadi secara emosi sama spiritual tuh realnya beda. Kita mencarinya hak prerogatif hasilnya. Jadi Yes. asik. Nah, Wes. jadi kalau misalnya Cerdas. ada juga yang bilang, saya mah pengen tenang udah aja zikir, sholat tahajud, betul itu menenangkan. Itu kan secara spiritual, Spiritual. horizontal. Ambil minallah. Ya, Ya. betul. Tapi gimana ini? Udah tetep pas misalnya kita sebel sama orang ninggalinnya anggar we sebel. Tapi secara horizontal kan kita nggak boleh kan benci. Tapi kumaha konflik lagi kan di situ. Nah, secara emosinya ini harus diselesaikan. Selesaikan, Gitu. diuraikan dulu ya. Gimana caranya? Ya, silakan datang ke kami. Ya, kadang lucunya kita tuh dibilang tukang urut karena kita mengurut kan. Iya, mengurut masalah dari yang mengurut dari peristiwa-peristiwa yang belakang ya ke depan. Amun Tukang urut. disebut-sebut, amun disebut-sebut katinggal ya oke. Ya terus ngapain atuh mau Ya, konseling kalau ngobat, disebut-sebut? sesumputan ya. Ya, atuh we. Ya. By the way itu Artinya hasilnya juga nggak kembali optimal. lagi. profesi-profesi ini tuh dunia ada pendidikannya kah, sertifikasinya atau kayak gimana sih sebenarnya? Maksudnya hipnoterapi. Iya, Hipnoterapi. gitu. Ya, kita ada pelatihannya. Ada pelatihannya. Ada wadah. Ada wadahnya. Setiap orang bisa mempelajari itu. Bisa. Bisa. Oh, Bisa. Bisa ya. Tidak selalu yang punya bakat dari awal atau kayak Ya, nggak mungkin perlu. kalau bakatnya itu mungkin bisa lebih Mempengaruhi, cepat. ya. Itu di segala bidang juga kalau punya bakat pasti Ya. akan lebih menonjol ya. Menonjol. Tapi kalau misalnya dia sering latihan dan sebenarnya yang bakat juga bisa kalah kan? Ya. Ini bukan perdukunan pan sebenarnya mah. Oke. Ya, bukan kan? Ini Ilmiah. bisa secara ilmiah ya sama saja seperti psikolog kan? Betul. Kayak gitu kan sebenarnya, mempengaruhi orang supaya orang itu menyelesaikan masalahnya. Ya. Ya. Jadi gitu. Ya. Cuma bahasanya Menyelesaikan hipnoterapi masalah. gitu kan. Ya, sistem pendekatannya, metodenya gitu. Metodenya, Karena kita kan metodenya. lebih ke praktisi. Kalau itu kayak psikiater kan sebenarnya dari kedokteran ya. Terus psikolog juga kan ada sekolah psikolog. Kalau kami praktisi itu jadi langsung praktek gitu. Praktek. Sakolna ya teh. Maksudnya teh ya, di- Ada Ada. sekolahnya. Wadahnya ada. Ada ininya. Misalnya lembaganya ada. Kabayang teh mulai sekolah nanya dikumpulkan kamu punya masalah apa Bagi teori bagaimana menggali. menggali gitu. Kamu auranya pink hari ini. Taruhnya pink. Ada yang bisa melihat seperti itu. Ada. Oh, ada juga yang sampai ke situ. Tapi itu Tapi itu mungkin Beda, ya. karena gift ya, karena apa namanya? kebanyakan dia punya give ya. Tapi kebanyakan give. sebenarnya Nggak bisa juga dilatih. sih. Bisa juga sebenarnya. Tapi Bisa. itu mungkin Tapi lebih ke apa? gift sih Lebih ke gift ya. memang. Mungkin harus punya apa namanya, kayak harus ada empati. Orang yang punya empati, kalau nggak punya empati bisa nggak belajar? Ya, Jadi apapun juga Bisa bisa kali ya. dipelajari lah ya, gitu. Bisa dipelajari. Bisa, gitu. yang penting kan ada kemauan. Intinya kan Saya mau kemauan. jadi pasien aja, saya nggak mau jadi hipnoterapi, mau jadi pasiennya jangan aja. jangan nanti kliennya Pasiennya kabel. Nanti kliennya kambil semua. Bahaya nih. Lahan Nah kita itu kan tadi diambil. itu ya. Jadi kalau setiap ada apa tadi pasien, bukan pasien namanya Klien, klien. klien, kita Setiap bilangnya ada klien klien. itu kan mereka banyak keluar energi negatif, apa Iya, ya, hal Iya. negatif ya gitu ya. Itu apakah mempengaruhi nggak sih nanti setelahnya gitu? Mempengaruhi siapa? Mempengaruhi Beranda, kepada hipnoterapi. kepada Kami gitu teteh ya. teteh sebagai hipnoterapis. Luar biasa. Itu ya. Energinya luar biasa. Karena Energinya kita luar kan biasa. itu kita juga berpikir terus menggali itu kan butuh energi. Ya kalau sehabis terapi nih Terapi ya. capek, Terapi gitu. itu kan, kalau misalnya ada yang bisa sampai 2-3 jam. Nasi Padang itu nyaris habis loh. Wah, Iya, Karena beneran langsung asli. makan kan. Biasanya setengahnya juga harus udah. langsung Karena mengganti memang energi luar recharge biasa ya. capek. Oh, jadi energi negatifnya itu masuk gitunya. Ya, nah ini Iya. nih yang namanya emosi positif dan negatif itu menular. Oh, Menular. menular ya. Menular. Positif dong. mau menular tenang naon ya. Ya, kalau positif nggak dunia apa-apa. lagi senang bahagia kita ikut senang. Ini kok tenang gini kita ikut tenang. Iya. Tapi kalau kenapa ya? Kok buat banget? Ada apa? Kita juga rasa nggak enak kan? Nah itu lucu-lucu. Kemarin saya pernah dengar ini, kayak misalnya sebenarnya ada namanya itu apa sih, vibrasi. Ya. Iya, itu Iya. tadi Vibrasi getaran. tadi. Iya, Benar. vibrasi kayak gitu. Kayak misalnya kalau saya ada orang yang sedang speech pidato gitu nya nih, juga Bung Tomo amun ngomongna
merdeka. Pejuang lagi sih. Terus dia jadi kayak Pejuang lagi. alat saleh gitu ya, jadi malas. Ketika merdeka gitu mereka tuh semangat. Nah itu saya sih energi positif ya. Iya. Ya. Itu menular ternyata. Betul. Saya setuju. Energi yang negatif menular. Kumaha? Jika saya dekat sama kamu kumaha? Ya saya jadi merasa nggak enak hati, berarti menular energi negatif. Ya kasihan dia nggak enak hati kalau saya mah ya kunaon. Ya kalau dia mah senang aja mbaknya. Saya memberi vibrasi positif. Dia vibrasi Makanya negatif. banyak-banyakin nularin positif gitu. Ya, Alhamdulillah. banyak kalau ini. misalnya setelah terapi dengan klien ya kita juga memang energinya juga kena ya, ya kita bersihin juga. Nah kita pakai self healing Pakai self Oh, ada itu. metode di mana kita bisa membersihkan diri sendiri. Gitu. Itu alumni Platde gitu bahwa mereka tuh yang mau menyembuhkan juga ternyata mereka juga punya keahliannya luar biasa dan mereka cukup capek kayak yang tadi ngomong nasi padang setengah nasi bungkusnya. Berarti saya nggak bayangkan namun si Teteh nyembuhkan nepi ka 20 sapoe. Kabayangkeun tukang nasi padang kayak yes sih. Kita ya pasien abun. Jadi yes. harus ada disponsori oleh Harus endorse. Iya tinggal ya. harus ada endorse-nya berartinya. Coba siapa yang buka restoran nasi padang silakan. Nggak bayang gitu. Hiji pasien 3,5 jadi sama bos. 20 akhirnya saya kebayang. Dan tukang padang bareng hari. Tapi itu mungkin kan, Nah, karena kita tuh nggak bisa dalam satu hari klien sampai 3 atau Oh, harus berapa nah itu? 1 sampai 2 aja Oh. melelahkan ya. Teteh itu bisa sampai sekian banyak itu yang tahun Kalau 2019 hipnoterapi itu berapa ini? teteh bisa 1 hari hanya 2 Oh, 2 maksimal ya. 2 ya. Karena itu kan menguras energi. Jadi Tuh. capek. Kalau konseling gitu sih. Kalau konseling bisa dalam banyak 1 hari lah, bisa hanya 5, 6, 7 bisa. Kalau konseling Tapi kan kalau hanya dengan dia terapinya bercerita gitu dan ya. penggalian. Kalau saja. hipnoterapi ya, tapi kalau kita kan punya metode yang lain yang apa namanya lebih apa yang cepat lah misalnya yang permukaan ya bisa itu mah 10 juga bisa ya. Iya, tapi kalau hipnoterapi Kita itu pakai ada metode yang lain. ada metode yang lain. Ada metodenya ya. Pasti gilanya bayarannya mahal. Tadi saya juga sebelum naik ke sini saya ngelihat si Teteh ini pakai Mercy jeung Jaguar tadi kalau jadi teh langsung dibayar teh katanya pakai dolar ya. Dan terima kripto juga. Luar biasa ya. Amin. Amin. Atau di mana sih Teh praktek? Dipanggil kah atau praktek ke rumah kah? Kita di Muara Raja. Di Jalan Muara Raja. Muara Raja dekat Iya. di situ ya. Iya. Oh, dekat gitu. Itu sekali pengobatannya berapa lama? Satu orang. Tergantung masalahnya. Iya, kalau kan kita prosesnya konseling dulu ya. Konseling itu penggalian. Itu antara 1-2 jam konseling. 1-2 Nah, jam. kalau terapi hipno itu antara 2-3 jam. Oh iya berarti bisa seharian ya. Satu Ya. hari 1 orang tuh bisa terjadi begitu ya. Iya. Tapi biasanya kalau konseling ke terapi hipno kita suka ada jarak. Oh. Iya bisa yang langsung bisa ada juga gitu. Tapi kalau misalnya metode yang lain kita ada yang namanya pakai teknik tapping itu bisa langsung. Tapping teh Oh, kumaha? ada tapping juga ya. Ya itu ada teknik yang Ya lain. udahlah, nanti kita jelaskan ke hal-hal lainnya. Mungkin saya akan mengundang lagi Teh karena menarik juga ya, gitu. Nanti kita bicara teknis-teknisnya juga kumaha Oke, gitu. boleh. Semoga Boleh. saya berharap alumni Platde bisa profesi-profesinya yang belum kerja mau jadi hipnoterapi. Silakan perebut Bangga. klien gitu. Silakan Bapak ini Enggak, sebagai klien. tenang semua juga ada bagian. Ada Ada bagiannya. bagian jangan Iya. takut Tuh gitu. kan dicamplas oke tuh kojin sajajaran Iya, tapi ada aja ya. masing-masing. Masing-masing juga ada. Toko celana jeans, kamu toko jeans. Betul. Jual beli jeans iprit, naon ya teh toko jeans. Seperti sudah menguasai ya. Iya, kayaknya nih. Ya nuhun Teteh ya. terima kasih Kita banyak, semoga Teteh. nanti kita bisa ketemu lagi dan menggali lebih dalam lagi nya Baik, gitu. Alumni Platde mangga gitu. Ania, sok Ya. speech kita akhiri dulu sampai ketemu lagi nanti ya. Ya, terima kasih Teteh untuk obrolan hari ini sangat-sangat mengena gitu ya karena terutama mungkin Bapak ini kayaknya minta alamat. ya sekali lagi terima kasih. Nanti kita sambung lagi dengan obrolan-obrolan yang lebih seru. Seru lagi ya, Dan gitu. hari ini sangat
Mantap abis. Mantap. Iya. Sama-sama. Makasih Terima Teteh. kasih. Ya, Nuhun. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.